Para ulama mengatakan, solusinya bukan berarti kita fobi dan membenci secara mutlak harta-harta tersebut. Bukan itu. Bukan itu juga. Bukan nggak boleh jadi orang kaya. Bukan nggak boleh punya harta, nggak boleh punya kendaraan, nggak boleh mobil, nggak boleh punya jam dan lain sebagainya. Namun kata para ulama, wa innamal muradu an yatlubahu al-insanu min masadirihi syar'iyyati wa yunfiquhu fi masarifihi asyar'iyyah. Namun maksudnya adalah kita harus melihat dan mencari harta dari sumber-sumber yang syar'i, dari jalan-jalan yang syar'i. Nggak boleh pakai jalan yang haram. Tawaran semenggiur apapun kalau haram, tolak. Karena nggak akan selesai, nggak akan kenyang. Ini yang haram nih, gue sekalian aja deh MM-an biar habis itu gue berhenti, gue tobat. Nggak akan berhenti, nggak akan. Cari dari jalan yang halal. Ini nggak pernah kenyang kita terhadap uang. Oleh karena itu cari dari jalan yang halal, yang syar'i. Jangan cari jalan yang haram. Nggak akan selesai, nggak akan selesai. Bahkan semakin berat penyakit itu jamaah. Kalau nggak diobatin, kira-kira ada nggak yang stadiumnya turun sendiri? Nggak ada. Illa man rahimah rabbut, kecuali tentu saja anomali. Tapi pada dasarnya kaidah kesehatan dia akan naik terus. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaidahnya stadiumnya naik. Jadi begitu kita nyoba sekali, dua kali pakai yang haram, itu stadium nanti naik tuh. Dan semakin berat kita tinggalin. Semakin berat. Jadi maksudnya adalah cari dari sumber yang syar'i, yang halal. Oke, selesai? Belum. Wa yunfiquhu fi masarifihi syar'iyyah. Lalu ketika kita dapat nih dari jalan yang halal, lalu kita keluarkan di pos-pos yang syar'i juga, di jalan-jalan yang syar'i juga. Bukan selesai, bukan Anda bebas lakukan suka-suka hati Anda, enggak. Bukan main beli A, beli B, beli C, beli D, enggak. Keluarkan, setelah dapat, keluarkan, alokasikan di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang akan ditanya pada hari kiamat. Wa an malihi min aina tasabah wa fima anfaqah. Dia akan ditanya tentang uangnya. Dari mana ia dapatkan dan kemana dia alokasikan. Dua pertanyaan untuk uang. Dua pertanyaan untuk uang. Dua pertanyaan untuk harta. Dari mana Anda dapatkan uang ini, lalu kemana Anda alokasikan. Dari mana Anda dapatkan dan kemana Anda berikan. Kita bisa selamat dari pertanyaan pertama, belum tentu selamat dari pertanyaan yang kedua. Oke, dari jalan yang halal. Terus Anda berikan apa? Oh, saya berikan ini. Saya berikan ini. Oke, tangan Anda ada 50, sehingga Anda harus butuh jam 50 jam. Dan semua kegunaannya sama. Emangnya nggak cukup? Oke, Anda butuh tas. Tapi kebutuhan Anda memang 2 lemari. Ditanya sama Allah, kenapa beli A? Kenapa beli B? Kenapa beli C? Kenapa beli D? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Pada hari itu Allah akan tanya semua kenikmatan. Kenapa? Orang yang hobi renovasi rumah, kenapa renovasi lagi? Emangnya nggak cukup? Lalu kemana harta kita untuk jalan Allah Subhanahu wa taala? Semua ditanya. Ya tinggal kita bisa jawab apa enggak pertanyaannya, gitu aja. Kalau bisa jawab silahkan. Makanya
sosok yang begitu kita cintai, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, mengatakan harta itu secara umum kalau haram diazab, kalau halal ditanya gitu. Bukannya bebas. Ini yang penting kan halal, bro. Iya, nanti Allah tak tanya Anda. Itu dipakai buat apa? Dipakai buat apa? Oke, terus berikutnya kata wa alla yatamallaka al-mal, alla yatamallaka al-malu min qalbil insan. Dan harta itu jangan sampai menguasai hati manusia. Wa inna ma yaj'aluhu al-insanu fi yadihi la fi qalbi. Ia harus diletakkan di tangan seseorang, bukan di hati seseorang. Harta itu harus diletakkan di tangan, bukan di hati. Jangan sampai kasih tempat ke harta di hati kita. Karena begitu dia menguasai hati kita dan memonopoli hati kita, walaupun duit kita pas-pasan, berantakan hidup kita. Dan sebaliknya, walaupun kita punya 15 digit tersebut, tapi itu uang adanya di genggaman kita, bukan di hati kita, maka kita akan berhasil dalam hidup. Jadi sekali lagi, ambil dari jalan yang halal, dapatkan dari jalan yang halal, lalu alokasikan ke jalan yang halal, yang diridhai oleh Allah sebaik-baiknya. Taruh di jalan Allah. Lihat ke Utsman, taruh di jalan Allah. Abdurrahman bin Auf, taruh di jalan Allah dan Rasulnya. Semuanya taruh di jalan Allah dan Rasulnya. Ka'ab, taruh di jalan Allah dan Rasulnya. Itu Ka'ab yang kita bahas, radhiyallahu ta'ala anhum. Abu Bakar As-Siddiq, taruh di jalan Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab, taruh di jalan Allah dan Rasulnya. Lalu jangan masukkan ke dalam hati sehingga dia kuasai hati kita. Taruh di tangan. Taruh di tangan. Taruh di tangan kita, jangan dimasukkan ke hati.